Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda semuanya yang telah mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang bisa memimpin doa? Silakan nanti. Baik, sebelum melakukan bimbingan kelompok, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan perihal apa ada yang sudah tahu bimbingan kelompok atau ada yang sudah pernah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok sebelum ini? Belum. Jadi di sini Bapak jelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan muslim yang diberikan kepada sejumlah orang atau sejumlah anggota kelompok dengan cara dinamika kelompok, yang mana anggotanya adalah Ananda yang hadir pada pagi ini dan Bapak sebagai pemimpin kelompoknya. Jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah untuk membahas topik pembahasan umum, artinya bukan topik pribadi. Nah, bimbingan kelompok ini juga berguna agar nantinya Ananda ini mendapatkan pemahaman baru mengenai topik apa yang akan kita bahas nantinya, dan juga nantinya bimbingan kelompok ini berguna untuk meningkatkan kemampuan public speaking atau meningkatkan kemampuan komunikasi dari Ananda semuanya, dan juga mengembangkan potensi-potensi dari anggota kelompok. Nah, mungkin Ananda bertanya bagaimana cara pelaksanaan dari bimbingan kelompok sendiri. Nah, cara pelaksanaannya adalah kita duduk setengah lingkaran seperti ini. Sebenarnya duduknya meningkat karena kita sebenarnya menghadap kamera ya. Jadi terpaksa kita harus duduk setengah lingkaran. Gunanya agar ketika nantinya ada temannya yang memberikan pendapat, maka yang lain bisa juga menyaksikan dan juga bisa memberi pendapat lainnya. Dan juga kita duduk ini jangan saling membelakangi satu sama lain. Sampai di sini sudah paham? Paham. Nah, selanjutnya, jadi selama kegiatan ini berlangsung nantinya diharapkan kepada Ananda semuanya untuk dapat terbuka dan sukarela menyampaikan ide ataupun gagasannya, dan juga diharapkan kepada Ananda semuanya ini supaya aktif selama proses diskusi berlangsung, baik itu di dalam proses diskusi maupun di luar proses diskusi. Nah, kemudian nanti diharapkan kepada Ananda ini untuk saling tenggang rasa, artinya ini supaya saling menghormati satu sama lain pendapat temannya nanti. Dan juga ketika ada pendapat temannya yang kurang setuju atau kurang sependapat, maka cepat nyatakan, silakan angkat tangan, nyatakan saya kurang sependapat atau saya kurang setuju. Namun jika teman-teman ini ingin menyampaikan ide atau gagasannya, silakan angkat tangan, izin berpendapat Pak. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi jika selama kegiatan ini berlangsung nantinya tidak sengaja terbahas tentang masalah pribadi dari teman-temannya, ini akan menjadi rahasia kita bersama. Cukup hanya kita dan Allah saja yang tahu. Nah, sampai di sini sudah paham? Paham. Ya, baik. Selanjutnya, karena semuanya sudah paham, selanjutnya kita berkenalan satu sama lain, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak tentu. Nah, silakan yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin Pak. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Wijaya, saya dari kelas 12D, biasa dipanggil Izro. Selanjutnya, Baik, saya Ahmad Zilal dari kelas 12D, sering dipanggil Zilal. Jilan. Ya, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Fred Azin, biasa dipanggil Azin, dari kelas 12D. Azim. Selanjutnya,
biasa dipanggil Ayu. Dari kelas 12D. Perkenalkan, nama saya Tessa Juliana, biasa dipanggil Tessa, dari kelas 12D. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Ramadhani, biasa dipanggil Kiki. Saya berasal dari kelas 12D. Perkenalkan, nama saya Jenny Marisya Utami, biasa dipanggil Jenny. Saya dari kelas 12D. Ya baik. Sebelumnya Bapak juga belum mengenalkan diri ya. Nah, jadi perkenalkan nama Bapak Fikar Dila Ahmad. Bapak merupakan guru PR dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Jurusan Bapak adalah jurusan DK. Selanjutnya, supaya kita saling akrab satu sama lain, alangkah baiknya kita bermain rangkaian nama. Ada yang sudah tahu apa itu permainan rangkaian nama? Belum. Nah, jadi cara pelaksanaan permainan rangkaian nama adalah orang pertama menyebutkan namanya terlebih dahulu, kemudian makanan favorit orang pertama tadi, kemudian dilanjutkan oleh orang kedua. Jadi orang kedua ini menyebutkan terlebih dahulu nama orang pertama, makanan favorit orang pertama, baru disambung dengan orang kedua menyebutkan nama orang pertama, makanan favorit orang pertama, dan orang kedua tadi. Begitupun seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya siapa yang ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri? Saya Pak. Silakan. Isro nasi goreng. Selanjutnya Isro, nasi goreng, Bilal, bakso. selanjutnya Izro, nasi goreng, Zilal, bakso, Azim, kicap. selanjutnya Izro nasi goreng, Zilal bakso, Azim pical, Ayu mie ayam. Izro nasi goreng, Zilal bakso, Azim pical, Ayu mie ayam, Tessa martabak. Izro nasi goreng, Zilal bakso, Azim pical, Ayu mie ayam, Tessa martabak, Kiki ayam geprek. Izro nasi goreng, Zila bakso, Azim kicau, Ayu mie ayam, Tessa martabak, Kiki ayam geprek, Jenny sate. selanjutnya Izro nasi goreng, Zilal bakso, Azim pical, Ayu mie ayam, Tessa martabak, Kiki ayam geprek, Jenny sate. Baik, terima kasih Izro. Nah, selanjutnya biar tidak tegang satu sama lain, Bapak mempunyai satu permainan. Nama permainan ini saling tangkap. Silakan buat tangan seperti ini. Letakkan satu di atas teman kawan, di atas teman. Nah, tidak diam. Nah. Bisa sambung. Ini bisa sambung sini. Tuh. Sambung beda. Kamu udah kayak gini. Ini ya Pak. Yo. Ya, urutan. Iya, Tessa. Bisa salah. Tessa. Kalau itu juga Tessa sini kan dulu. Oh, itu. Iya, asal itu apa tuh? Lupa. Jadi ketika Bapak sebutkan hitam dan hijau tidak perlu melakukan apa. Nah, kalau yang hitam baru tangkap, dan yang tentu ini pertama melepaskan. Bisa? Nah, selanjutnya hitam. Lam. Satu, dua, tiga, hijau. Nah, satu, dua, tiga, hitam. Lam. Dua kali lagi. Nah, Ini tuh tinggi.
Hitam. Nah, ada lagi. Fokus. Masih kurang fokus. Harus fokus ya, tingkatkan penjelasan. Tinggi. Nah, bang. Selanjutnya coba tukar posisi. Maksudnya tadi kan tangan itu tadi. Ini Kunci. nah. Pas. Pas. Pas, pas. Pas lah. Nah. Hijau. Hijau. Perhatikan dari mana dulu. Tenang, sampai fokus. 1, 2, 3, hitam. Lepas dari lagi. Terakhir. Mama. 1, 2, 3. Hitam. Nah, tepuk tangan. Nah, selanjutnya, jadi kegiatan bimbingan kelompok ini yang telah Bapak sampaikan tadi berguna untuk membahas topik bahasan umum. Jadi yang kita bahas adalah topik pembahasan umum, artinya topik yang sedang viral atau sedang hangat dibicarakan saat ini, bukan topik masalah pribadi seperti sudah curhat, itu bukan. Itu konseling, masuk ke konseling kelompok nantinya. Dan juga Bapak minta kepada satu orang untuk mencari satu topik bahasan umum sebagai contohnya, misalkan tentang kabut asap. Nah, selanjutnya silakan kepada Ananda untuk mencari satu orang satu topik bahasan umum. Silakan Bapak, ini waktu 2 menit. Baik, sudah ada yang mendapatkan topik? Baik Pak, saya ada. Silakan, saya mendapatkan tema tentang bullying karena di zaman sekarang sedang maraknya terjadinya bullying di antar seseorang di dalam lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya satu lagi. Baik, saya ingin menyampaikan tema tentang pemilihan pemilu 2024 yang akan datang. Wakil pemilu kan? Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Saya ingin mengangkat tema yaitu broken home. Broken home, ya bagus. Selanjutnya Baik, saya akan mengangkat tema kabut asap. kabut asap. Oh, ya. Selanjutnya siapa lagi? Saya mengangkat tema tentang kopi cyanida. Kopi cyanida. Nah, selanjutnya siapa lagi? Siapa? Siapa? Malah dia benar-benar ya. Ada lagi? Nah, jadi kita sudah mendapatkan kira-kira tadi 5 topik pembahasan. Nah, kan tidak mungkin kita bahas dalam satu waktu. Justru ini membutuhkan kesepakatan kita bersama kira-kira topik siapa yang akan kita bahas. Tadi kan dari Indro menyebutkan tentang topik tentang bullying. Kemudian dari Zila ini tentang pemilu 2023-2024. Kemudian dari Azim ini menyebutkan topik tentang apa tadi Azim? Broken home. Broken home. Kemudian dari Desa ini tentang kabut asap, dan dari Kiki tadi tentang apa tadi? Kopi cyanida. Nah, kira-kira nih topik siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Topik. Karena kita merasakan semua topik ini bagus untuk dibahas, tapi kan tidak mungkin kita bahas dalam satu waktu. Coba kesepakatan kita bersama, kira-kira siapa yang ingin dibahas? Ada yang berpendapat? Silakan Ibu.
zero tentang bullying karena perilaku ini memberikan banyak hal negatif terhadap tumbuh kembang anak, baik perkembangan psikomotor maupun psikologis. Terima kasih Ayu. Selanjutnya ada yang ingin berpendapat? Selanjutnya siapa yang kira-kira siapa tadi baru satu orang yang berpendapat dengan mengangkat topik itu. Selanjutnya yang lain. Ayo. Mungkin topik dari desa tentang berbahasa tadi. Belajar tentang Berbahasa di desa. tentang bahasa. Nah selanjutnya siapa lagi? Yang lain? Yang ini? Jilal berpendapat apa Jilal? Oke, Pak, saya lebih berpendapat kepada Izra tentang bullying. Bullying. Nah, yang Kiki. Saya juga berpendapat tentang Bullying. Terusnya Saya juga berpendapat tentang bullying. Kemudian sudah. Nah, jadi kita sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Ternyata yang paling banyak kalian pilih itu mengenai topik bullying. Selanjutnya, Bapak persilakan kepada Iro untuk menjelaskan tentang topiknya tadi dan kira-kira kenapa perlu dibahas perlu diangkat tentang topik bullying tadi. Baik Pak, izin saya berpendapat. Saya akan mengemukakan pendapat tentang bullying karena bullying sangat marak terjadi antara pelajar atau anak sekolah di lingkungan sekolah dengan membuli sesama temannya sendiri yang berakibatkan salah satu korban bully itu merasa tersakiti atau tekanan batin, Pak. Bagus Iro. Tangan dulu nanti. Nah, jadi karena Iro tadi sudah menjelaskan tentang topiknya tadi dan kenapa perlu untuk diangkat topik tersebut. Jadi topik ini Bapak tengahkan dan ini menjadi milik kita bersama. Nah, sampai di sini setuju dengan topik dengan Iro tadi? Setuju. Setuju. Selanjutnya apa itu bullying? Siapa yang ingin berpendapat? Silakan Jilan. Baik, saya akan berpendapat tentang bullying. Kita harus memilih teman. Nah, apa itu bullying? Apa itu bullying itu? Menurut pandangan Zilal itu apa itu bullying? Bullying adalah sikap menekan atau membuli seorang dengan sengaja atau tidak sengaja. Berarti bullying ini adalah suatu tindakan yang membuli teman, baik kita disengaja maupun tidak sengaja. Itu pendapat Zilal mengenai bullying. Nah, selanjutnya ada yang berpendapat? Silakan. Saya, bullying adalah penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa. Berarti penindasan di atas kekuasaan, itu kan? Nah, kemudian selanjutnya siapa lagi? Ada yang berpendapat? Coba, apa itu bullying? Nah, menurut pandangan kita masing-masing itu apa itu bullying? Menurut pandangan kan kalian selama bersekolah kan sering menyaksikan tentang bullying. Jadi sekiranya bullying itu apa? Menurut pandangan kalian itu bullying itu seperti apa? Apa itu bullying?
itu bullying? Azim? Bullying. Bullying itu suatu tindakan yang menyakiti seseorang baik dengan kata-kata, fisik ataupun dengan media sosial. Berarti bullying ini adalah menyerang seseorang baik itu secara fisik, secara verbal ataupun verbal tadi. Dengan cyber bullying juga. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Silakan. Baik, menurut saya bullying adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap orang lain yang dibully. Jadi intinya menyebabkan ketidaknyamanan dalam pada orang lain. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pengertian tentang bullying ini ada yang menyampaikan tentang penindasan berupa fisik dan verbal atau berupa verbal atau juga penindasan berupa cyberbullying atau di media sosial. Kemudian tadi ada juga yang menyampaikan tentang bahwa bullying ini adalah yang menyebabkan ketidaknyamanan kepada seseorang. Kemudian ada yang menyampaikan bullying ini adalah bentuk penindasan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Yang mana intinya semua itu adalah menyebabkan ketidaknyamanan kepada seseorang. Nah, selanjutnya tadi kalian sudah menjelaskan mengenai apa itu bullying. Selanjutnya, kira-kira kenapa bullying itu bisa terjadi? Kenapa bullying itu bisa terjadi? Kalian sering menyaksikan bullying. Nah, kenapa bullying itu bisa terjadi? Mungkin karena adanya perbedaan sudut pandang. Adanya perbedaan sudut pandang misalnya. Kemudian ya sendiri karena bullying yang terjadi karena adanya faktor umur yang sedikit yang berbeda. Karena faktor umur yang berbeda. Yang tua dan yang kecil. Selanjutnya yang cewek, yuk. Silakan Kiki. Ini bisa terjadi karena kurangnya empati dan pengetahuan. Bullying kurangnya empati dan pengetahuan. Selanjutnya jadi Mungkin faktor lingkungan. Oke. Ayu, kira-kira kenapa bullying itu bisa terjadi? Kenapa bullying itu bisa terjadi? Ini kan menimbulkan pertanyaan besar. Orang itu membuli. Nah, apa pikiran dalam orang tersebut? Kenapa bisa membuli terhadap yang lemah? Gimana Tisa? Seperti sikap negatif, timbulnya perasaan iri, dendam, dan lain sebagainya. Adanya perasaan iri, dendam, dan sebagainya. Kemudian dari Ayu, dari Ayu, mana Ayu? Atau Ayu sependapat dengan pendapat siapa? Saya berpendapat dengan pendapat Tessa. Besar. Jadi tadi kalian sudah menjelaskan mengenai kenapa bullying itu bisa terjadi. Ada yang menyebutkan bullying ini bisa terjadi karena adanya perbedaan umur. Kemudian bullying ini bisa terjadi karena adanya faktor apa tadi? Adanya faktor perbedaan pendapat. Kemudian ada juga yang menyebutkan karena mereka ini merasa iri. Si pembuli ini merasa iri dengan korban yang dibuli sehingga membuli korban tersebut.
sehingga biasanya ini kan terjadi pengucilan ya, pengucilan terhadap pelaku yang korban yang dibully tersebut. Nah, selanjutnya tadi sudah jelaskan kenapa bullying itu bisa terjadi. Nah, ada yang tahu macam-macam bentuk bullying? Bapak jelaskan. Siapa yang ingin berpendapat akan angkat tangan. Baik, seperti Gimana Tessa? seperti bullying seksual. Bullying seksual. Ya, bagus Tessa. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Bullying rasional. Agresi rasional. Ya, agresi. Selanjutnya siapa lagi? Yaitu bullying fisik. Bullying fisik. Bullying fisik. Nah, selanjutnya Bullying cyber seperti bullying yang dilakukan di dunia maya atau media sosial. bullying yang dilakukan di media sosial. Itu biasanya banyak yang terjadi ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Itu saja. Nah, tadi ada yang disebutkan tentang macam-macam dari bullying ini. Ada agresi rasional, ada bullying dalam bentuk fisik, ada bullying dalam bentuk verbal, kemudian ada bullying dalam bentuk apa tadi? Seksual. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa bullying ini yang terjadi di sekolah ini yang paling banyak itu dalam bentuk fisik dan juga dalam bentuk verbal, seperti mengata-ngatakan orang ya, bahasa kita mengata-ngatakan orang. Nah, kemudian dalam bentuk fisik itu mungkin pernah terjadi tapi di luar lingkungan sekolah, misalkan ngajak kawannya belago di luar lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya Bapak ingin menanyakan kira-kira bagaimana solusi cara kita mengatasi bullying tersebut. Silakan Kiki. Mungkin salah satu cara mengatasi bully yaitu dengan membuat kebijakan terkait tentang aksi perundungan. Membuat kebijakan terkait aksi perundungan. Selanjutnya, silakan Bro. Mungkin dengan cara memberikan sanksi atau teguran kepada pelaku bullying tersebut, Memberikan sanksi. atau teguran kepada pelaku. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya Silakan. mungkin menjadikan bullying sebagai motivasi jangan terpuruk. Gimana tadi? Menjadikan bullying sebagai motivasi jangan terpuruk dan jangan Menjadikan bullying sebagai motivasi supaya jangan terpuruk. Nah, selanjutnya siapa yang Baik Pak, saya ingin membantah tentang Ayu tadi. Bagaimana bisa menjadikan motivasi bullying sebagai motivasi, sedangkan dia yang dibully saja sudah terpuruk. Ya, bagus. Ada yang berpendapat? Silakan, Azim. Mempertanyakan kepada pelaku bullying mengapa mereka melakukan bullying itu, apakah ada faktor kepentingan yang lain supaya nantinya bisa disesuaikan dengan baik. Dia menanyakan motif sebab akibat pelaku bullying tersebut. Nah, selanjutnya siapa lagi? Silakan. Dengan berani berbicara dan menunjukkan prestasi. Speak up ya. Nah, semuanya sudah ada lagi, tidak? Ingin berpendapat tidak? Nah, tadi Tessa menyanggah tentang Ayu tadi, tentang Ayu yang mengatakan bahwa jadikan bullying ini sebagai motivasi. Nah, mungkin kalau Bapak simpulkan ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman,
Yang pertama cara kita mengatasi bullying yaitu dengan cara menegakkan peraturan tadi seperti yang Kiki sampaikan. Kemudian setelah menegakkan peraturan, baru ketika pelaku bullying itu melanggar dari peraturan tersebut, baru kita berikan sanksi. Nah, setelah kita berikan sanksi, baru kita benahi dengan cara apa tadi? Speak up. Nah, jadi pelaku korban bullying ini harus berani speak up. Kemudian cara kita mengatasi bullying ini adalah dengan cara kita memberikan arahan kepada siswa bahwa sebelum terjadi bullying, bahwa mereka andai saja terjadi bullying nantinya, bahwa mereka ini harus menjadikan bullying itu sebagai motivasi. Nah, sampai sini bisa disebutkan tentang pembahasan. Siapa yang bisa menyebutkan topik bahasan kita pada pagi hari ini? Yuk, silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari bimbingan kelompok yaitu saya mengetahui lebih dalam tentang bullying yang saya tidak ketahui sebelumnya. Berarti itu adalah sudah hal yang didapatkan dari kelompok ini. Nah, kemudian akhirnya lagi kesimpulan dari topik apa itu bullying, kenapa bullying itu bisa terjadi, kemudian bagaimana solusi cara mengatasi bullying tersebut. Sepemahaman kalian yang kalian dapatkan dari topik yang kita bahas hari ini, kira-kira apa aja? Saya dapat mengetahui cara mencegah terjadinya bullying tadi. Dapat mengetahui cara mencegah terjadinya bullying. Yang bagus saja. Selanjutnya apa yang dilakukan? Baik, saya menyimpulkan bahwa bisa tahu apa itu bullying dan bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang pencegahan bullying. Selanjutnya jelas. Coba Jiran sebutkan sedikit. Kira-kira apa itu bullying Jiran? Seperti yang teman-teman bilang. Bullying adalah sikap membuli atau penindasan terhadap yang rendah, seorang yang rendah atau di bawah. Kemudian kenapa bullying itu bisa terjadi Jiran? Atau karena adanya kekuasaan tadi ya? Ya, ada kekuasaan dan perbedaan pendapat. Kemudian solusi yang didapatkan dari hari ini apa? Solusi cara mengatasi bullying tersebut. Mungkin dari saya solusi yang didapatkan memilih teman yang positif atau setidaknya menghindari dari hal-hal yang negatif. Menghindari dari hal yang negatif, berarti jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang bersifat negatif sehingga nantinya kita akan terbuli orang tersebut ya. Ya baik, bagus sekali pendapatnya. Selanjutnya Bapak ingin menanyakan kira-kira untuk kelompok kita pada pagi hari ini perlu dilanjutkan atau tidak? Tidak. Mungkin Lain waktu. Nah, baik, mungkin ada yang tidak, ada yang mengatakan lain waktu. Jadi Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anda semuanya yang telah mau mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Jika selama proses diskusi ini ada satu atau dua buah kalimat yang menyinggung perasaan dari teman-teman,
mohon untuk dimaklumi, dan juga mohon untuk dimaafkan, karena yang namanya manusia itu tidak jauh dari kata khilaf. Jadi Bapak Titi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.